Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohmatul Izariska Afrilia, NIM 2102516048872 dari PAI Offering B18 akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Islam, Perempuan, dan Feminisme. Kita akan membahas tentang prolog nasib perempuan pra-Islam, konsep Islam tentang perempuan, sejarah dan ragam feminisme, pandangan Islam terhadap feminisme, dan yang terakhir, epilog kritik terhadap feminisme. Yang pertama, kita akan membahas tentang prolog nasib perempuan pra-Islam. Islam terhadap perempuan masyarakat Yunani terkenal dengan pemikiran filsafatnya dan tidak banyak membicarakan perempuan. Di kalangan elit, para perempuan ditempatkan atau disekap dalam istana. Di kalangan bawah, nasib mereka sangat menyedihkan. Mereka diperjualbelikan, sedangkan yang berumah tangga sepenuhnya berada di bawah kekuasaan suaminya. Mereka tidak memiliki hak sipil, bahkan hak waris pun tidak ada. Dalam peradaban Romawi, wanita sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya. Setelah menikah, kekuasaan tersebut pindah ke tangan sang suami. Kekuasaan ini mencakup kewenangan menjual, mengusir, menganiaya, dan membunuh. Pada peradaban Hindu dan Cina, tidak lebih baik dari peradaban sebelumnya. Hak hidup seorang perempuan yang bersuami harus berakhir pada saat kematian suaminya. Istri harus dibakar hidup-hidup pada saat mayat suaminya dibakar. Perempuan pada masyarakat Hindu ketika itu sering dijadikan sebagai sesaji bagi para dewa. Sementara dalam ajaran Yahudi, martabat perempuan sama dengan pembantu. Ayah berhak menjual anak perempuan jika ia tidak mempunyai saudara laki-laki. Sedangkan dalam pandangan sementara pemuka Nasrani, ditemukan bahwa perempuan adalah senjata iblis untuk menyesatkan manusia. Pada kebudayaan jahiliyah, perempuan dipandang amat rendah. Seorang bapak merasa malu bila istrinya melahirkan bayi perempuan, sehingga di kalangan mereka terdapat kebiasaan mengubur bayi perempuan. Yang kedua, konsep perempuan dalam Islam. Permuliaan Islam terhadap perempuan. Islam datang untuk membebaskan perempuan dari perlakuan yang tidak manusiawi dari berbagai kebudayaan sebelumnya. Islam memandang perempuan sebagai makhluk mulia dan terhormat yang memiliki hak dan kewajiban. Islam adalah agama pertama yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang tidak berbeda dengan laki-laki dalam hakikat kemanusiaannya. Meskipun begitu, dalam beberapa hal prinsip, terdapat perbedaan antara perempuan dengan laki-laki. Prinsip yang pertama adalah kesamaan kedudukan perempuan dengan laki-laki. Kesamaan perempuan dengan laki-laki antara lain bahwa keduanya adalah manusia beserta segala potensinya. Dan sebagai makhluk Allah, mereka diciptakan dalam bentuk yang sempurna dan berasal dari satu jenis yang sama. Yang kedua, ada perbedaan perempuan dengan laki-laki. Letak perbedaan menyangkut pada dua hal, yaitu perbedaan biologis dan perbedaan fungsional dalam kehidupan sosial. Dalam perbedaan fungsional muncul perbedaan kewajiban, fungsi, peran, dan kedudukan masing-masing. Yang ketiga, ada hak-hak perempuan. Hak yang dimiliki oleh kaum perempuan menurut Islam yaitu hak politik, hak bekerja atau profesi, dan hak belajar. Lalu juga ada hak sipil, hak berpendapat, dan hak pengajuan cerai. Lalu, dalam menyikapi hadis dan ayat misoginis, diperlukan kajian yang komprehensif dan tidak memihak, agar dapat diperoleh pemahaman yang benar terkait dengan hadis dan ayat Al-Quran, serta tidak terjebak pada tekstualisme yang kaku atau sebaliknya, liberalisme yang lepas kontrol. Berkenaan dengan hadis, dibutuhkan kajian mengenai kualitas, sahih, dhaif atau maudunya, dan konteks sebab munculnya hadis tersebut. Sedangkan terkait tafsir terhadap ayat Al-Quran dibutuhkan telaah atas berbagai metode tafsir dan konteks sebab turunnya ayat tersebut. Yang ketiga, kita akan membahas tentang sejarah dan ragam feminisme. Sejarah feminisme. Gerakan feminisme ini muncul di Barat dan tidak dapat dipungkiri merupakan respon dan reaksi terhadap situasi dan kondisi kehidupan masyarakat di sana. Sejak zaman dahulu sampai awal abad modern,
Perempuan disamakan dengan budak dan anak-anak, dan mereka dianggap lemah fisik maupun akalnya. Kata feminisme diperkenalkan pertama kali oleh aktivis sosialis utopis Charles Fourier sebagai sebuah gerakan sosial dengan tujuan yang jelas. Gerakan ini didorong oleh ideologi pencerahan yang menekankan pentingnya peran rasio dalam mencapai kebenaran. Dari latar belakang tersebut, berkembang di Eropa sebagai gerakan untuk menaikkan derajat kaum perempuan. Tetapi gaungnya kurang keras. Baru setelah terjadi revolusi sosial dan politik di Amerika Serikat, perhatian terhadap hak-hak kaum perempuan mulai mencuat. Gerakan ini pindah ke Amerika dan berkembang pesat di sana. Pada ragam feminisme, terdapat perbedaan perspektif yang melahirkan 4 aliran besar. Yang pertama ada feminisme liberal, yaitu aliran feminisme yang menuntut agar perempuan diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki, karena perempuan mempunyai kemampuan yang sama dengan laki-laki, dan bahwa perempuan harus diberikan kebebasan untuk menentukan nasibnya. Yang kedua ada feminisme Marxis, yang merupakan aliran yang berpendapat bahwa sumber ketindasan perempuan adalah sistem produksi dalam keluarga, di mana laki-laki bekerja dan menghasilkan uang, sedangkan perempuan hanya bekerja di sektor rumah tangga yang tidak menghasilkan uang. Yang ketiga ada feminisme radikal, yaitu aliran feminisme yang berpandangan bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi akibat fisik perempuan yang lemah di hadapan laki-laki. Lalu yang terakhir ada feminisme sosialis yang berfokus pada keterkaitan antara patriarki dan kapitalisme feminis sosialis. Jadi feminis sosialis ini berpendapat bahwa pembebasan hanya dapat dicapai dengan mengakhiri sumber ekonomi dan budaya dari penindasan perempuan. Yang keempat, kita akan membahas tentang pandangan Islam terkait feminisme. Dalam pandangan Islam, ide dasar dan utama yang diperjuangkan oleh feminisme berupa kesetaraan kedudukan dan hak antara perempuan dengan laki-laki. Itu adalah sesuatu yang tidak benar dan menyalahi kodrat kemanusiaan. Memang benar Islam memandang perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang setara dalam sejumlah aspek, terutama aspek kemanusiaan. Namun, keadilan tidak harus bermakna persamaan, bahkan harus berbeda jika kondisi dan fungsi objeknya berbeda. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan kondisi fisik, biologis, dan psikologis yang berbeda. Perbedaan ini kemudian menimbulkan fungsi yang berbeda pada diri mereka masing-masing. Oleh karena itu, sangat bijaksana saat Allah membedakan hak dan kewajiban mereka. Bahkan Islam juga menyebutkan sejumlah perbedaan hak dan kewajiban. Di antara mereka yang malah saling melengkapi. Misalnya, hak istri adalah kewajiban suami. Begitu juga sebaliknya. Semuanya telah diatur demikian karena laki-laki dan perempuan diciptakan secara berpasang-pasangan. Pembahasan terakhir yaitu epilog kritik terhadap feminisme. Terlepas dari pro dan kontra, gerakan feminisme diakui telah banyak membawa perubahan positif pada kondisi perempuan. Perempuan telah masuk ke segala sektor pekerjaan yang dulu dimonopoli laki-laki. Banyak undang-undang di berbagai negara yang lebih mendukung perempuan. Namun, di balik kemajuan ini, muncul berbagai sisi negatif yang ditimbulkan. Contohnya adalah isu kemiskinan perempuan dan tingginya angka perceraian. Pemerintah Inggris melakukan eksperimen yang membuktikan bahwa pria dan perempuan sama mengalami kegagalan dengan melakukan pendekatan tanpa memandang jenis kelamin dalam merekrut tentaranya dan memberlakukan ujian fisik yang sama kepada kadet pria dan perempuan. Maka yang terjadi adalah tingkat cedera yang tinggi di kalangan kadet perempuan. Skandinavia juga melakukan eksperimen penerapan persamaan laki-laki dan perempuan. Mereka mengampanyekan agar laki-laki tidak malu bekerja di sektor domestik, dan di sisi lain mendorong perempuan untuk bekerja di luar rumah dengan cara menyediakan tempat penitipan anak dalam jumlah banyak. Itu tadi contoh beberapa bukti dan kritik yang menunjukkan bahwa feminisme bukan pilihan yang bijak dan benar untuk memajukan dan mengangkat martabat perempuan. Meskipun begitu, umat Islam perlu mengambil sisi positif munculnya feminisme ini. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.